Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Halo, selamat siang sahabat Gemilang. Jumpa lagi barengan Arman di kesempatan pagi menjelang siang ini ya. Dan ketemu lagi di acara yang sangat menarik ini, yaitu Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah Radio Gemilang. Kali ini kita membersamai Polsek Muntilan dalam acara Jamus Jagongan lan Musyawarah dengan tema Polsek Muntilan hadir dalam rangka memelihara Kamtibmas dan juga melayani masyarakat. Dan kali ini kita telah kehadiran tamu istimewa di studio Radio Gemilang. Beliau adalah Bapak Kapolsek Muntilan, Bapak AKP Abdul Mutahhir. Arman pengen nyapa pagi hari ini. Selamat siang, Bapak. Selamat pagi. Pagi menjelang siang ya. Selamat pagi biar semangatnya tetap Oke. pagi. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat dan siap melayani masyarakat. Semangat selalu gitu ya, Pak ya. Semangat selalu. Dari auranya itu terlihat gitu ya, Pak. Ini semangat dan bahagia selalu gitu ya, untuk siap menerima istilahnya aduan dari masyarakat dan melayani masyarakat gitu ya, Pak ya. Betul sekali. Harus kita 24 jam. Iya. Siap selalu untuk masyarakat. Oke, tema pada kesempatan kali ini yaitu Polsek Muntilan hadir dalam rangka memelihara Kamtibmas dan juga melayani masyarakat. Kamtibmas sendiri yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat yang adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Dan kali ini Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di masyarakat. Dan dalam hal ini Polsek Muntilan ini ya Pak, ini apa saja sih tugas kepolisian di lingkungan masyarakat khususnya di Polsek Muntilan ini Pak? Baik, terima kasih Mas. Jadi dapat kami sampaikan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri mempunyai tugas pokok. Yang pertama adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian yang kedua adalah menegakkan hukum. Dan yang ketiga melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Melayani masyarakat ini gitu adalah tugas pokok kami selaku aparat Polri. Jadi kita yang utama tadi memelihara Kamtibmas, di mana Kamtibmas ini menjadi syarat yang sangat penting terselenggaranya pemerintahan maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, terus apa saja Pak wewenang pihak kepolisian di masyarakat ini? Ya, kalau bicara masalah wewenang, tentunya kita juga mengacu ke tugas pokok tadi. Jadi kita mempunyai kewenangan yang ya di dalam masyarakat kita bisa memberikan pembinaan, memberikan penyuluhan, memberikan istilahnya kewenangan-kewenangan yang kita miliki tentunya banyak sekali dalam bidang, mungkin dalam bidang penegakan hukum tadi. Kita bisa memeriksa masyarakat, memeriksa orang, bahkan bisa menghentikan atau memeriksa orang di tempat kejadian. Misalkan kita bisa menutup lokasi kejadian. Kemudian di bidang Harkamtibmas tentunya kita mempunyai kewenangan
menjaga Kamsel Tipcar Lantas juga. Jadi kalau kita lihat di kepolisian, kita bisa mengalihkan arus. Itu wewenang kita untuk tercapainya ketertiban tadi. Kamsel Tipcar Lantas dan ketertiban kita punya kewenangan, kemudian di masyarakat pun kita mempunyai kewenangan istilahnya dalam hal pelayanan. Mungkin kita bisa memberikan dalam bidang kemanusiaan, kita bisa mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan untuk kita lakukan di peristiwa-peristiwa yang ada di masyarakat gitu. Oke. Tadi sempat disinggung ini kewenangan dari kepolisian itu bisa mengalihkan arus gitu, Pak. Ya. Itu apakah ini harus ada izin dulu dari kepolisian terus dialihkan arus karena ada sesuatu mungkin gitu, Pak? Baik, betul sekali. Itu bisa terencana maupun darurat insidentil gitu ya, Pak? Jadi gitu ya? kalau kita kan punya kewenangan yang melekat pada Undang-Undang Polri, yaitu kewenangan istilahnya dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum, kita bisa melakukan tindakan-tindakan kepolisian. Istilahnya kita bisa menilai keadaan di lapangan istilahnya, termasuk kalau terencana tadi mungkin ada kegiatan masyarakat yang terencana, tentunya gitu kita ya? Koordinasi dengan dinas terkait, mungkin dinas perhubungan dan dinas ini dan dinas yang lain. Tapi dalam keadaan yang mendesak, mungkin ada kecelakaan, ada bencana mungkin dan sebagainya. Kita demi terciptanya Kamtipmas tadi, kita bisa mengambil langkah-langkah yang sifatnya insidentil di lapangan. Gitu. Oke. Terus bagaimana sih perkembangan situasi Kamtipmas di wilayah Polsek Muntilan akhir-akhir ini, Bapak? Dapat kita sampaikan, mungkin kita secara umum situasi Kamtipmas di wilayah Muntilan bisa kita simpulkan aman. Aman dalam hal ini indikatornya adalah kegiatan masyarakat, baik kegiatan bekerja, beribadah, dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya ini bisa berjalan lancar, kondusif, tidak ada intimidasi, tidak ada yang menghalang-halangi. Ini tentunya salah satu prasyarat atau indikator bahwa situasi wilayah dalam keadaan aman. Kemudian Kamsel Tipcar Lantas, arus lalu lintas juga lancar gitu ya, Pak? Ramai, kalau di Muntilan ramai tapi tetap lancar. Namun demikian, walaupun tadi kita sampaikan situasi aman, tetap beberapa peristiwa masih terjadi, namun bisa dikendalikan atau ditangani secara maksimal dan tuntas gitu. Iya. Untuk masa-masa pilkada kemarin, Pak, setelah sebelum pilkada sama pasca pilkada, nah ini dapat situasi Kamtipmasnya di wilayah Muntilan sendiri. Ya, ini dapat kita sampaikan. Memang saya selaku Kapolsek Muntilan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Muntilan dan sekitarnya. Jadi sebelum atau menjelang pilkada, pada saat pilkada dan pasca pilkada sampai saat ini masyarakat tidak terbelah, masyarakat tetap memperhatikan persatuan dan kerukunan warga, sehingga tahapan-tahapan pilkada mulai dari awal mungkin kalau kita lihat dari potensi gangguan Kamtipmasnya di masa kampanye, kemudian masa tenang, masa pemungutan suara dan penghitungan, rekapitulasi dan pergeseran logistik pilkada itu dapat berjalan lancar. Ini semua berkat partisipasi dari masyarakat dan kerjasama dari semua pihak gitu, semua pihak, TNI, Polri maupun instansi terkait, stakeholder terkait. Iya. Intinya aman, tertib, dan pilkada kemarin lancar gitu ya, Pak ya. Lancar sekali. Untuk kriminalisasi, Pak, di wilayah Polsek Muntilan sendiri, apakah ada mungkin ada kasus-kasus yang masuk di Polsek itu? Ya, tadi kita sampaikan walaupun kondisinya aman, tapi tetap peristiwa-peristiwa itu tetap ada gitu ya, Pak. Ada beberapa kali kita laksanakan press release ungkap kasus, kita
kemarin ada juga pencurian sepeda motor, pencurian dandang yang di pabrik bakso itu, gudang bakso di wilayah Ngentak itu di Taman Agung. Oh iya, itu juga sempat ini ya Pak, itu ya. Rilis itu sempat kita tangani, dan kejadian-kejadian kenakalan remaja juga sempat terjadi. Ada perkelahian antar pelajar yang terjadi di Jalan Puskesmas, itu di depan TK Bias. Jadi kita 10 orang yang melaksanakan kegiatan tawuran dengan menggunakan senjata tajam, itu bisa kita ungkap dan saat ini sudah memasuki tahap di peradilan. Bahkan ada yang sudah diputus karena anak-anak tadi yang dewasa proses pra penuntutan itu. Iya. Dan mungkin kita sampaikan juga pada masyarakat bahwa baru saja kemarin juga malam minggu kemarin juga ada peristiwa yang sama, namun hari ini sudah kita lakukan pengungkapan dan kita lakukan tadi kewenangan kita yang dari menegakkan hukum tadi, tentunya bekerja sama koordinasi di bawah koordinasi dengan Polresta Magelang gitu. Oke, seru sekali perbincangan kita pada kesempatan siang hari ini ya. Dan tapi ini ada yang mau lewat ini Pak. Oh, kita harus memberikan ini waktu untuk yang mau lewat. Kayak kepolisian gitu ya, memberikan ini ya kelancaran untuk lalu lintas gitu ya. Kita mendukung. Kita memberikan waktu untuk jeda untuk iklan yang mau hadir di kesempatan siang hari ini. Tetap di Jagongan Lan Musyawarah Radio Gemilang di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Kesenangan yang hanya sesaat membuat orang gampang terjebak dan kehilangan lebih banyak. Harapan dan masa depan dirusak dengan permainan yang hanya menghantarkan kesengsaraan. Judi online membuat banyak orang ketagihan hingga banyak yang diterlantarkan. Tidak ada penjudi yang hidupnya lebih baik. Jangan hancurkan hidupmu demi meratukan permainan judimu. Menaruh harapan pada manusia adalah seni paling sederhana untuk menderita. Perjudian telah dilarang dalam pasal 27 ayat 2 Junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pemenang sejati bukanlah yang mengutamakan judi. Pemenang sejati adalah seseorang yang tidak terjerumus dalam judi. Kesenangan yang hanya sesaat membuat orang gampang terjebak dan kehilangan lebih banyak. Harapan dan masa depan dirusak dengan permainan yang hanya menghantarkan kesengsaraan. Judi online membuat banyak orang ketagihan hingga banyak yang diterlantarkan. Tidak ada penjudi yang hidupnya lebih baik. Jangan hancurkan hidupmu demi meratukan permainan judimu. Menaruh harapan pada manusia adalah seni paling sederhana untuk menderita. Perjudian telah dilarang dalam pasal 27 ayat 2 Junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pemenang sejati bukanlah yang mengutamakan judi.
Pemenang sejati adalah seseorang yang tidak terjerumus. Ih, berisik banget sih. Tuh, keren kan knalpot brong aku? Kayak gitu keren. Bikin sakit telinga tahu. Sekarang ada larangan penggunaan knalpot brong dengan sanksi sesuai pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan loh. Jadi kalau kamu bandel terus nih, masih ngelanggar aturan, masih pakai knalpot brong, kamu bisa diancam kurungan 1 bulan atau denda 250.000. Syukurin. Ih, serem amat. Makanya nggak usah aneh-aneh, pakai knalpot brong segala lagi. Buruan, ganti sana knalpotmu. Tapi keren kan suaranya? Edo! Iya, ntar aku ganti deh. Ayo tertib berlalu lintas dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Bu, ini foto siapa toh? Loh, ini kan Pak Demu, waktu masih muda dulu. Sepertinya dulu Pak De pinter ya, Bu. Banyak banget ini pialanya. Iya, Pak Demu dulu memang pinter, banyak sekali prestasinya dan nggak nakal. Kok liatin aku sih nakalnya? Kan aku nggak nakal. Ibu itu cuma khawatir sama kamu, takut kalau kamu salah pilih teman. Pokoknya ibu tidak mau kalau kamu ikut-ikutan tawuran. Apalagi, apa itu? Klitih. Aduh, ibu nggak mau. Ih, apaan sih, Bu? Aku kan anak baik-baik. Stop tawuran, klitih, judi, miras, dan narkoba. Karena semua itu adalah perusak masa depan bangsa. Mari kita bersama-sama menjaga anak-anak kita agar terbebas dari penyalahgunaan narkoba, judi, miras, dan klitih. Karena berbagai kejahatan dapat diawali dari itu semua. Mari kita dampingi anak-anak kita dalam meraih masa depan dan jangan biarkan mereka kehilangan prestasi emasnya hanya karena salah pergaulan dan kurangnya pengawasan orang tua. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Kembali hadir Jagongan lan Musyawaroh Jamus Gemilang bersama Polsek Mundilan. Kali ini ada Bapak Kapolsek Mundilan, Bapak AKP Abdul Mutahir, yang akan berbincang-bincang dengan sahabat bilang semuanya gitu ya, tentang Polsek Mundilan hadir dalam rangka memelihara Kamtibmas dan juga melayani masyarakat. Tadi udah disinggung ini ya Pak, tentang kriminalitas di wilayah Mundilan gitu ya. Tadi ada tawuran remaja dan juga kasus-kasus kriminal lainnya gitu ya. Dan akhir-akhir ini mungkin banyak juga ini ya kasus kenakalan remaja gitu ya Pak. Selain tawuran mungkin ada klitih ataupun yang lain gitu ya. Itu ada nggak sih di sekitar Mundilan gini Pak? Jadi dapat kita sampaikan tadi. Di tahun ini memang ada beberapa perkara yang masuk di Polsek Mundilan dilaporkan, dan memang ada beberapa kali terjadi kenakalan remaja baik yang melibatkan pelajar maupun yang sudah alumni ya. Alumni pelajar sudah, gitu ya Pak. Namun yang jelas kita proses memang pada bulan Oktober itu kita melakukan proses, kemudian tadi malam atau malam minggu kemarin. Malam minggu kemarin gitu ya. Ini tadi untuk pelakunya sudah kita bawa ke Polres karena di backup oleh Polresta Magelang. Iya. Jadi sudah kita
lakukan proses tadi sebagaimana kewenangan kami untuk bisa siapapun yang ada di Muntilan ini yang melakukan pelanggaran hukum maupun tindak kriminal akan kita laksanakan proses secara tegas dan terukur, kemudian juga kita tuntaskan, apalagi membawa sajam kita proses secara hukum sesuai kebijakan dari pimpinan kita Bapak Kapolresta Magelang untuk tetap terus laksanakan proses. Iya, apakah ada tempat-tempat khusus, Pak, tempat-tempat yang mungkin dicurigai bahwa ini tempat biasanya ngumpul oleh anak-anak gitu ya, anak-anak yang mungkin tawuran ataupun kriminal yang lain gitu ya di sekitar Muntilan sini? Iya, secara peta sudah kita identifikasi tempat-tempat ini ada memang. Tempat ini dinamis ya, artinya tidak bisa stuck di situ terus gitu ya. Karena pelajar kalau siang mungkin ada di warung-warung, di terminal atau di tempat-tempat lain. Yang jelas kalau pelajar kalau siang hari pasti tempat nongkrongnya pasti dekat dengan warung-warung gitu ya? Sekolah atau warung-warung yang jelas itu. Mungkin di lapangan pasturan, di mana terminal gitu ya, di tempat publik lah, di area publik atau mungkin di warung-warung khusus yang mungkin mereka nyaman di situ, masuk di desa itu udah kita identifikasi. Jadi kita juga saat patroli apabila menemukan anak-anak sekolah ini kita himbau untuk tetap masuk sekolah, dan kita juga selalu berkomunikasi dengan pihak guru untuk menertibkan anak-anak ini. Bahkan kita juga ada patroli ke sekolah, mungkin di salah satu SMK itu kita buat buku patroli. Jadi kita setiap hari ke sana untuk cek supaya anak-anak ini tahu kalau sekolahnya ini selalu dikunjungi polisi sehingga ada apa-apa. Dan kita kemarin juga terkait pelajar, kita sudah memetakan untuk tiap-tiap sekolah memetakan potensi-potensi muridnya yang mungkin berpotensi melakukan kenakalan remaja. Kita pakai zona merah sama zona kuning. Jadi kalau polisi datang ke sana sudah ada datanya. Oh, ini harus didekati atau didampingi. Kita tetap didampingi, secara pendampingan humanis, gitu pendampingan ya. Supaya para Babin Kamtibmas ini mengetahui data itu, kemudian mereka disentuh, diajak untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan diri sendiri atau bisa dibilang mengarah ke kriminal kan. Kriminal. Ini pola-pola yang kami sepakati dengan manajemen sekolah. Jadi kita meminta nanti data-data anak-anak yang berpotensi, karena ini akan efektif dan efisien apabila dibandingkan dengan kita melakukan himbauan tapi secara general. Jadi kalau kita sosialisasi sama murid tetapi yang berpotensi ini tidak hadir, ya ini kan kurang efektif. Sehingga pola ini yang akan kita pakai ke depan, sehingga kita membutuhkan efektivitas dan efisiensi. Biasanya penyebabnya apa sih, Pak? Ada tawuran atau kriminal terhadap kenakalan remaja ini? Atau asmara atau mungkin gengsi atau apa gitu ya? Itu diantaranya ya. Jadi kalau era sekarang ini tentunya media sosial ini berperan sangat penting atau menjadikan sarana atau dijadikan sarana untuk mereka pelajar-pelajar melakukan tindakan-tindakan kekerasan ataupun mungkin mencari jati diri atau membela harga diri dan lain sebagainya. Ini sudah terungkap dalam proses penyidikan itu hampir semua itu menggunakan media sosial untuk berkumpul maupun untuk mengirimkan pesan tantangan. Yang terakhir kemarin yang Oktober kita tangani itu awalnya dari DM ke media sosial, kemudian disambut, kemudian ditentukan titiknya di mana, kemudian terjadi itu. Nah, artinya apa? Media sosial ini disalahgunakan oleh anak-anak muda ini untuk melakukan kriminal gitu ya, Pak ya. Lingkungan juga sangat berperan. Lingkungan ini lingkungan yang tentunya yang negatif ya. Tetapi saya ingin menyampaikan kepada masyarakat, jadi kita untuk kenakalan remaja itu kita harus menangani secara komprehensif, terpadu. Jadi kita harus satu langkah
dari masing-masing instansi ataupun stakeholder terkait, kita harus menutup ruang dari para remaja dan pelajar ini untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar atau melanggar hukum. Ruang itu harus kita tutup. Kalau di sekolah tentu yang menutup adalah manajemen sekolah, dari pihak guru, sekolah gitu ya. Dan sekolah. Kemudian kalau di keluarga tentunya orang tua yang akan menutup ruang itu. Kemudian ada ruang lagi di antara keluarga dan sekolah, artinya di ruang publik. Di ruang publik ini tentunya ada pihak kami, kepolisian, TNI Polri, kemudian ada aparat pemerintah desa dan masyarakat. Gitu ya. Ini harus harus bersama-sama bergerak. Langkahnya harus sama. Kalau langkahnya ini tidak sama, ada yang di depan, ada yang masih ketinggal, nanti ada ruang di sini. Jadi kalau kita bilang dari desa, ketika misalkan malam minggu, kalau dari desa ini memberikan kegiatan-kegiatan karang taruna ya, mungkin kegiatan-kegiatan remaja, sehingga anak-anak ini tidak keluar, bisa terpantau oleh Pak Kades atau Pak Kadus di sana. Pak kita, RT gitu ya. Artinya ada kegiatan-kegiatan positif, sehingga mereka tidak keluar ke lingkungan-lingkungan yang mungkin berpotensi tadi. Ini harapan saya seperti itu. Jadi masing-masing stakeholder atau pengampu kebijakan nanti bisa kita menutup ruang dari remaja dan anak-anak. Termasuk dimanapun ruangnya harus kita tidak boleh bebas, karena sekali bebas mereka langsung jadi gitu ya Pak. Ada kesempatan, ada tempat, udah jadi. Karena mengumpulkan teman-teman itu hanya cukup waktu menit itu sudah berkumpul dengan media sosial ini. Pakai WhatsApp ataupun yang lain gitu ya. Ya, saya kira Pemda, Pemdes, TNI Polri dan pihak sekolah ataupun dinas teknis yang membidangi sekolah, bisa dinas cabang atau cabang dinas di tiap provinsi kecamatan gitu ya, maupun di kabupaten, dari SMP, SD itu. Karena saat ini SD pun sudah ada potensi-potensi kenakalan remaja di SD. Itu baru SD Pak itu ya? SD. Baru anak-anak gitu ya? Kita pernah menangani curanmor dilakukan oleh anak SD. Anak SD. Tapi kita bina dan akhirnya ya kita kawal seperti itu. Apakah itu juga termasuk faktor lingkungan juga gitu ya Pak? Tentunya itu sangat berperan besar. Karena kemarin juga ada informasi di salah satu ini dia sudah ikut kayak tawuran, sudah. Makanya kita ruang tadi yang kita sampaikan tadi harus ditutup oleh gitu ya, semua pihak. Jadi tidak, kalau kepolisian kan kewenangan yang paling tinggi memproses, menegakkan hukum tadi sudah tidak ada lagi. Kalau ternyata diproses kok masih ada lagi, berarti masih ada ruang-ruang yang mungkin ada celah untuk harus kita tutup. Iya. Gitu. Oke, apabila kita ini biasanya kan gini Pak, kita lihat ada tawuran atau ada kriminal yang lain gitu ya. Masyarakat ini pengen mengadu gitu Pak, pengen melaporkan ke polsek. Ini caranya bagaimana gitu Pak? Apakah kita langsung datang ke polsek atau cukup WA saja ataupun ada call centernya atau apa gitu Pak? Baik, ini yang saya tunggu-tunggu pertanyaan ini Mas. Jadi kami kalau di era sekarang ini tentunya kita sudah menyiapkan layanan dengan bantuan media elektronik atau dengan teknik informasi lah. Kita dengan digital tadi kita sudah menyiapkan layanan 24 jam dengan call center. Yang pertama, masyarakat bisa lebih mudah menekan tombol 110. Nah, ini akan direspon oleh Polresta Magelang, nanti operatornya ada di sana. 110. Call centernya Polres Magelang gitu. Nah, itu Polri, call center Polri. Oh, Polri. Jadi seluruh Indonesia. Tapi kalau kita berada di sini tentunya yang akan merespon dari Polresta Magelang. Kalau Polresta Magelang nanti nggak terangkat, akan diangkat oleh operator di satuan atas, bisa di Polda, bahkan sampai ke Mabes. Iya. Jadi kita berkali-kali
atau pernah ya, bukan berkali-kali, pernah kita dapat beritanya dari Mabes karena di sini mungkin nggak terangkat. Iya. Jadi langsung ke Mabes dan Mabes memberitahu kita. Jadi layanan ini terpusat sehingga masyarakat kalau 110 itu nanti pasti bisa. Dan kita kalau TKP-nya Muntilan ya pasti kita akan di direct dari Mabes Polres gitu atau ya? Polda dari Mabes. Dan kita harus wajib memberikan laporan cepat. Itu yang call center Polri tadi. Polri ya. Untuk khusus untuk Polsek Muntilan kita ada call center melalui WhatsApp 0815 0815 2000 110. 110. Jadi ini waktu kami bertugas di sini, kami menyiapkan nomor cantik ini supaya gampang diingat karena itu ngingatnya gampang 0815 2000 Ini nomor resmi dari Polsek Muntilan ya. 24 jam dipegang oleh operator kami di pelayanan. Jadi nanti mau WA atau mau telepon siap. Dan kalau memang takut kerahasiaannya terbuka, mungkin identitasnya bisa disamarkan, tidak apa-apa. Apabila itu diperlukan memang harus disamarkan sehingga kita bisa melindungi pelapor dan kita jamin, dan itu etik dari kami, kita akan melindungi pelapor itu tadi. Oke. Gitu. Menarik banget dan tapi ini ada yang mau lewat lagi nih Pak ya. Kita break sejenak untuk mendengarkan informasi layanan masyarakat yang mau hadir di kesempatan siang hari ini, dan tetap di Jamus Jagongan Lan Musyawarah Radio Gemilang. Tentunya hanya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp jadi salah satu kejahatan online yang harus diwaspadai. Jangan sampai karena lalai, kita justru jadi korban kejahatan penipuan online. Lalu, bagaimana cara mencegah penipuan online atau phishing ya? Yang pertama, verifikasi sumber pesan yang diterima. Kedua, hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Ketiga, tinjau permintaan izin aplikasi pada smartphone. Keempat, perbarui sistem operasi dan aplikasi yang terpasang. Dan kelima, laporkan penipuan jika menjadi korban penipuan melalui WhatsApp. Kita juga perlu tahu, mengunduh file sembarangan dapat meningkatkan resiko infeksi malware, penyadapan data, sampai kerugian finansial. Jadi, yuk mulai berhati-hati menerima pesan agar tidak menjadi korban penipuan online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sahabat Gemilang, narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba, diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, terapi, dan rehabilitasi. Dibutuhkan peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, mulai dari pendidikan agama dan akhlak, kasih sayang, rasa aman, bimbingan dan perhatian, memberikan kebebasan dengan pengawasan aktif dan bijaksana, dan dorongan semangat untuk mencapai prestasi. Ayo, hindari narkoba demi masa depan yang lebih cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Apa? Mau dia Yunda gak pernah posting foto lakinya, tiba-tiba posting foto akad? Pasti dia. Komen What? Desi, tetangga centil beli mobil baru lagi, padahal dia kerja juga enggak. Komen pedes, share ke grup gibah. Stop Besti,
Yuk bijak bersosial media, jempolmu harimaumu. Stop hoax dengan melakukan klarifikasi, konfirmasi dan validasi informasi yang kamu terima sebelum dibagikan lagi. Berhenti menebarkan kebencian di sosial media dan mari tebarkan kebaikan. Simpan gadgetmu, mulai berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Kembali hadir Jamus Jagongan lan Musyawarah bersama Polsek Muntilan dengan tema Polsek Muntilan hadir dalam rangka memelihara Kamtibmas dan melayani masyarakat. Masih bareng Kapolsek Muntilan Bapak AKP Abdul Mutahir yang tetap semangat ya Pak untuk siang hari ini ya. Selalu semangat. Selalu semangat bersama Radio Gemilang FM. Iya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana prosedur pengaduan masyarakat gitu ya Pak, tentang mungkin melihat ataupun menjumpai kriminal di sekitar masyarakat, yaitu dengan call center Polri di 110 ataupun nomor resmi WA Polsek Muntilan di 081 0815 2110. Arman ulangi, di nomor WA-nya Polsek Muntilan di 0815 2110. Benar ya Pak itu betul, ya nomornya betul, ya? Itu call centernya 24 jam. 24 jam. Ini kalau ada aduan masyarakat yang mungkin melihat ataupun menjumpai kriminal di sekitar masyarakat bisa langsung menghubungi Polsek Muntilan ataupun polsek-polsek terdekat di sekitar wilayah Kabupaten Magelang gitu ya Pak ya. Betul sekali. Dan bagaimana sih cara Polsek Muntilan ini menjalin komunikasi Pak dengan masyarakat ini ya? Tadi kan udah dibuka ya layanan call center dan juga call center Polri dan juga call centernya Polsek Muntilan ini ya Pak ya? Baik, terkait dengan pola komunikasi publik, kami dari Polsek Muntilan selain tadi menyiapkan layanan call center 24 jam dengan menyiapkan operator maupun hotline tadi, kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk berkomunikasi dengan masyarakat melalui kita bisa yang setiap hari Jumat kita melaksanakan safari sholat Jumat. Ini Jumat ini ya, dari masjid ke masjid dan setelah kita melaksanakan sholat Jumat, kita ada kegiatan Jumat curhat. Jadi kita mendengar keluhan atau masukan dari masyarakat. Jika masyarakat yang ada di sekitar lokasi kita melaksanakan safari Jumat itu bisa menghadiri atau ikut di dalamnya nanti di masjid. Ya, untuk yang beragama Islam tentunya kita bisa melaksanakan Jumat curhat. Di sana bisa menyampaikan keluhannya secara langsung dan akan kita tindak lanjuti. Kemudian juga yang di non-Islam juga ada program Minggu Kasih, yaitu Minggu Kasih itu pola komunikasi juga dengan masyarakat di gereja. Itu baik dari Polres maupun dari Polsek kita. Kemudian juga terkait pelayanan tadi, kita peningkatan pelayanan, kita juga mendekatkan diri kepada masyarakat, menghilangkan sekat. Kita ada program Polsek Muntilan ngantor teng deso. Jadi setiap seminggu sekali kita hadir di balai desa untuk melayani masyarakat. Kalau kami hadir di balai desa itu, masyarakat yang di sekitar balai desa itu bisa langsung datang ke balai desa itu kita layani, baik SKCK, laporan kehilangan, kemudian izin keramaian, konsultasi Kamtibmas, kita bisa. Misalkan kita
kemarin kita melaksanakan di Adikarto. Otomatis warga Tanjung, warga Sokorini yang jalur selatan itu tidak perlu ke Polsek Muntilan karena kita sudah membuka 2 loket. Loket yang pertama di kantor di Polsek Muntilan tetap melayani. Kemudian loket dengan mobil ini dilengkapi dengan sarana prasarana layanan masyarakat, mobil ngantor teng desa itu kita bisa melayani SKCK, surat keramaian, izin keramaian dan lain sebagainya. Itu tadi yang saya sebut itu. Dan ini tujuannya juga untuk Harkamtibmas dan pelayanan peningkatan pelayanan publik gitu. Itu pelaksanaannya tiap seminggu sekali, hari apa ini, Pak? Harinya nanti kita konfirmasi ke desa tempat kita berkantor. Bukan tiap hari ini gitu? Tidak, kita menentukan desa bisanya hari apa, kita koordinasi dulu. Namun ke depan akan kita kembangkan program ini lebih memanjakan masyarakat nanti adalah ketika nanti dari desa mungkin ada 5 orang atau 10 orang atau berapa orang kita di call, kita siap hadir. Jadi ini nggak pakai jadwal, artinya konfirmasi gitu ya, Pak, dari Pak Kadus atau Pak Kades, mungkin di desanya ada Pak, ini ada 5 orang yang mau membuat SKCK atau laporan kehilangan, mohon Pak Polisi hadir. Sudah kita siapkan ke depan pengembangan dari program itu yang tadinya seminggu sekali kita berkantor di balai desa. Di luar itu apabila ada yang menghubungi kami, kita siap proaktif, kita jemput bola. Kita layani. Jadi masyarakat akan semakin mudah mendapatkan layanan dari pihak kepolisian. Ini merupakan sarana kita berkomunikasi dengan masyarakat. Tentunya tidak hanya itu saja, kita selain melayani administrasi kepolisian, kita juga tadi konsultasi Kamtibmas. Kita bisa melaksanakan deteksi dini atau mungkin kegiatan-kegiatan simpatik yang ada di desa tempat kita berkantor gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari pendengar ini, Pak. Dari Mas Aji yang ada di Magelang ini ya. Mau tanya, kalau mau melaporkan tindak kriminal di wilayah Muntilan itu kita yang melapor dapat pelindungan hukum atau tidak? Ya. Pertanyaan yang mungkin yang sering ditanyakan oleh masyarakat. Jadi kita jawab bahwa pelapor atau pengadu atau masyarakat yang memberikan informasi kepada pihak kepolisian akan kita lindungi kerahasiaannya dan keamanannya, sehingga kita di kepolisian sudah ada format laporan itu bisa model A, bisa model B. Seandainya nanti ditindaklanjuti ke, misalkan ada Pak, ini ada orang yang jual beli obat mercon misalkan atau senjata tajam itu nanti yang laporan di sini bisa tidak harus masyarakat. Misalkan kita dapat laporan dari masyarakat, bukan berarti terus masyarakat kita masukkan namanya di situ, bukan, tetapi nanti kita akan membuat laporan informasi, kemudian kita tindak lanjuti, pelapornya nanti adalah pihak kepolisian dari anggota polisi, sehingga masyarakat aman. Jadi tidak khawatir lagi gitu. Tidak khawatir lagi. Misalkan ada Pak di sana ada penyalahgunakan kewenangan ada korupsi di desa X. Nanti ya nggak mungkin yang lapor itu kita munculkan. Gitu kan nggak. Pasti nanti yang pelapornya dari pihak petugas yang menemukan peristiwa itu. Jadi itu salah satu dari segi administrasi, tapi dari segi keamanan tadi tentunya kita siap tadi 24 jam apabila ada hal yang perlu kehadiran polisi, kita siap. Dengan layanan call center tadi kita satu-satunya yang mungkin kita harapkan bisa dimanfaatkan masyarakat. Karena apa? Kalau piket di Polsek itu kan hanya paling banyak 7 orang. Otomatis saya nggak mungkin di kantor terus. Nah, kita bisa mendengarkan atau memantau situasi di wilayah ini dengan call center ini. Apabila masyarakat bisa memanfaatkan dengan baik, pasti lalu lintas percakapan atau chat di call center ini akan semakin banyak. Kita akan semakin
melihat situasi secara real gitu, kira-kira seperti itu. Oke, satu lagi Pak, ini pertanyaan, bagaimana cara yang pihak kepolisian lakukan untuk menangani kasus bullying remaja yang berujung tawuran ataupun mungkin pembunuhan gitu ya Pak di wilayah Muntilan ini? Ya tentunya kita penanganan itu sudah ada standarnya, artinya tetap apabila itu anak tentunya kita memperhatikan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Tentunya aturan-aturan yang ada di undang-undang itu kita perhatikan dengan menggunakan SOP dan akan kalau apabila menggunakan senjata tajam akan kita proses. Walaupun itu masih sekolah, sesuai kebijakan dari Bapak Kapolresta, kita akan tetap tegas untuk dilakukan penanganan penindakan hukum tadi. Jadi untuk penanganan itu kita mengacu ke hukum acara pidana. Tentunya kita ada KUHP nomor 8 tahun 1981. Kita akan memperhatikan hukum acara dan undang-undang HAM. Jadi kita itu menjadi standar bagi kita. Juga di dalam teknis kita ada peraturan terkait dengan manajemen penyidikan tindak pidana. Ini akan kita perhatikan. Oke. Terakhir ini Pak, apa saja sih program dari Polsek Muntilan di mungkin akhir tahun ini, mendekati awal tahun gitu ya Pak ya, tentang mungkin persiapan operasi lilin ataupun yang lainnya gitu Pak. Baik, terima kasih. Jadi biasanya di akhir tahun kita harus siapkan upaya-upaya nanti persiapan untuk melaksanakan pengamanan Natal dan Tahun Baru. Tentunya ada nanti dari kepolisian, dari pusat nanti akan ada operasi terpusat, operasi lilin 2024 dan 2025. Nanti kita akan melaksanakan upaya-upaya cipta kondisi di mana kita akan laksanakan razia-razia miras, kemudian razia edukasi dan sosialisasi terkait kepatuhan pengendara, termasuk knalpot brong atau knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis yang melanggar ketentuan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian juga kita laksanakan razia premanisme dan lain sebagainya supaya saat terjadinya nanti tahun baru kita bisa situasi sudah semakin aman dan kondusif. Di tahun baru mungkin kita akan laksanakan upaya-upaya pengamanan masyarakat yang merayakan di tahun baru. Biasanya di Jalan Pemuda kalau di Muntilan ini cukup ramai dan kita pasti sudah siapkan untuk berkoordinasi dengan Polresta untuk menyiapkan personil untuk bisa mengamankan masyarakat. Dan tentunya kita juga menghimbau kepada masyarakat tidak merayakan tahun baru ini dengan hal-hal yang negatif atau mungkin menyalakan petasan, kemudian menggunakan knalpot brong, pawai, konvoy dengan knalpot brong, itu kita himbau supaya tidak dilakukan oleh masyarakat supaya tetap terwujud Kamtibmas dan Kamseltibcar Lantas di wilayah Muntilan gitu. Oke, terakhir ini Bapak, harapan dan juga pesan-pesan Kapolsek Muntilan untuk anak-anak remaja dan juga masyarakat. Baik, untuk anak-anak maupun remaja, masyarakat, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk pelajar atau untuk remaja tetap memilih lingkungan yang sehat, memilih lingkungan yang baik sehingga tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian juga sesuai dengan himbauan dari Polresta Magelang, Bapak Kapolresta Magelang, pukul 22.00 sudah pulang kembali ke rumah. Kita sama-sama menjaga anak-anak kita untuk supaya tidak masuk dalam lingkungan yang tidak baik, sehingga nanti upaya-upaya ini akan mendukung terciptanya Kamtibmas tadi, Kamtibmas yang kondusif dan mantap, gitu Pak. Iya, terima kasih
waktunya untuk Bapak AKP Abdul Muthohir selaku Kapolsek Muntilan yang telah hadir di studio Radio Gemilang. Karena waktu juga ini Pak, pengennya itu berlama-lama gitu ya. Iya, ternyata 1 jam tidak terasa. Tidak terasa gitu ya. Tidak terasa. Mungkin nanti bisa lain waktu kita sampaikan program-program kami, baik tadi di kepolisian tetap layanan dan Harkam Tipmas. Iya, oke. Semoga tetap diberikan kesehatan selalu dan juga sukses selalu ya buat Pak Abdul Muthohir ini ya, untuk selalu membina dan juga melayani masyarakat gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih juga, sukses selalu untuk Radio Gemilang FM di akhir tahun ini. Nanti bisa menjelang tahun baru nanti bisa lebih sukses, lebih jaya. Amin. Semoga polisi, terutama Polsek Muntilan ini selalu memberikan perlindungan, pengayoman dan juga pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan masyarakat. Dan sahabat bilang, tuntas sudah acara Jamus Jagongan dan Musyawarah pada kesempatan hari ini. Terima kasih dan tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Baru saja Anda dengarkan Jamus